Ini dia bagian rumah yang jarang tersentuh untuk dibersihkan. Hai guys, di video kali ini aku mau share kegiatan kembali. Kegiatan beres-beres rumah gitu guys. Ini di waktu masih pagi dan aku awali dengan buka jendela. Selalu banget ya mengawalinya itu dengan buka jendela karena sirkulasi udara itu penting banget untuk rumah. Nah pas lagi buka jendela kadang kita lupa gitu ya memperhatikan kusen jendela ini guys. Coba kalian bisa perhatikan dengan seksama ketika kalian lagi buka jendela. Jangan lupa ini juga harus diperhatikan. Makanya langkah pertama kita untuk membersihkannya itu adalah kita harus pakai kemoceng dulu. Jangan pakai langsung pengepel gitu guys ya, atau pakai air gitu. Tapi wajib banget kita pakai kemoceng dulu. Karena dengan kita menggunakan kemoceng ini itu sangat membantu untuk meminimalisir debu-debu yang nempel di kusen jendela ini guys. Lalu selanjutnya setelah dibersihkan pakai kemoceng, sekarang kita pakai celing guys ya. Nah aku saranin kalian itu pakai celing saja, jangan pakai air biasa. Karena kalau kita lagi pakai celing ini tuh hasilnya lebih maksimal guys, lebih keset dan lebih kinclong. Selain kinclong ada aroma wanginya gitu guys ya. Makanya aku juga harus saranin kalian itu harus punya celing di rumah kalian. Dan jangan lupa pakai lap basah atau kanebo guys ya. Gak lupa juga bagian teralinya juga harus kita bersihkan. Jangan hanya di kusennya saja. Kadang bagian terali juga sering terlupakan untuk kita bersihkan. Bagian kusen jendela ini merupakan salah satu bagian yang kadang sering banget kita lupakan untuk bersihkan. Dan sekarang udah selesai aku bersihin lap semuanya itu. Dan kalian bisa perhatikan sendiri gimana lebih bersihkan. Nah selanjutnya yang kedua adalah bagian rumah yang sering terlupakan untuk dibersihkan adalah bagian bingkai-bingkai itu loh guys. Nah bisa kalian perhatikan bagian atas bingkai ini itu banyak banget debu yang nempel di sini. Ini adalah bagian yang remeh sih sebenarnya, tapi kalau kita biarkan begitu saja itu bisa menimbulkan bahan-bahan dan barang-barang kita di rumah itu cepat rusak dan lebih parahnya lagi terlihat kotor gitu guys. Makanya aku akantin saja keluar, aku bawa keluar untuk aku bersihkan. Nah pertama-tama ini aku lap pakai kemoceng dulu. Selalu pakai kemoceng ya, karena kita menggunakan kemoceng itu lumayan meminimalisir debu yang seperti aku bilang di awal tadi itu. Nah kalau kita udah selesai pakai kemocengnya, lalu kita lap-lap pakai celing itu guys ya. Untuk bagian lap-lap bersih-bersih kalian itu harus banget punya pokoknya peralatan dan perlengkapan yang sekecil ini. Kecil tapi memang benar-benar manfaatnya itu luar biasa. Dan memang kita benar-benar butuhkan dalam dunia perbersih-bersihan di rumah kita guys. Jangan diremehkan barang-barang kecil yang ada di rumah kita itu karena kita juga sangat membutuhkannya. Dan lebih parahnya lagi kita juga jangan meremehkan bagian sudut-sudut rumah yang memang kita kadang lupa untuk membersihkannya. Nah setelah aku bersihin lalu aku pajang kembali karena kalau udah bersih seperti ini jadi terlihat lebih rapih aja gitu guys ya. Dan insya Allah nanti bingkainya itu lebih awet dan tahan lama karena memang kita rawat. Selanjutnya yang ketiga adalah bagian rumah yang sering terlupakan untuk kita bersihkan adalah di bagian rak ini guys ya. Dan ini tuh di bagian sisi samping raknya. Lalu kemudian ini aku mau turunkan dulu buku-buku ini karena memang kalau kita tidak turunkan percuma gitu ya kita ngebersihin raknya. Pasti banyak banget debu-debu yang nempel di atas rak ini guys. Bagian ini juga kadang sering banget kita lupakan untuk kita bersihkan dengan alasan yang mungkin kita sibuk atau mungkin nanti sesekali aja gitu guys ya. Tapi aku saranin ya jangan pernah kita ngebersihinnya itu semenjak kita pertama kali memajangnya, sama sekali belum pernah dan bertahun-tahun kita tidak bersihkan. Karena biar bagaimanapun mereka juga punya hak untuk dirawat guys. Pertama-tama tadinya itu setelah aku turunkan buku-bukunya aku lap-lap kembali lalu aku cek tingkat ketebalan debunya, tapi lumayan lah ya, nggak terlalu tebel banget debunya di sini. Lalu kemudian aku pakai kemoceng gitu untuk ngebersihin dan mengangkat debu-debunya itu. Dan yang terpenting yang terakhir itu selalu aku pakai celing guys. Selalu ya pakai celing karena memang celing ini bener-bener aku rekomendasiin banget ke kalian bahwa hasilnya itu lebih maksimal guys untuk ngebersihin segala apapun yang berkaitan dengan perabotan dan perlengkapan rumah kita. Lanjut lagi guys ya, ini di bagian sisi samping raknya. By the way ini itu rak sebenarnya cuman rak-rakan gitu guys ya. Ini itu terbuat dari potongan kusen jendela gitu guys ya. Dan itu aku manfaatin sebagai rak. Nggak apa-apa lah ya daripada dibuang gitu aja. Itu bermanfaat menurut aku guys. Dan ini aku sapu di bagian bawahnya aja. Dan itu sering banget terlupakan di bagian bawah rak guys ya. Dan kalian juga jujur ya pasti deh kalian itu suka malas-malasan gitu kalau ada di bagian spotnya agak sempit gitu ya terjangkau untuk kita bersihkan.
Kadang kita ngebersihnya itu asal-asal gitu guys. Nah setelah aku sapu, nggak lupa aku harus pakai celing guys ya. Sebenarnya sih boleh juga pakai air guys ya, tapi karena aku pengennya hasilnya lebih maksimal gitu ya, makanya aku selalu pakai celing. Toh juga pakai celing itu harganya nggak mahal-mahal amat kok guys ya, kalian boleh stok aja tuh di rumah. Selanjutnya yang kesekian, yang keberapa ini ya, ini adalah spot yang aku yakin banget deh kalian itu pasti sering banget melakukan yang ini, yaitu bagian belakang lemari. Ya ayo ngaku ya, siapa di antara kalian yang suka males dan jarang banget ngebersihin di bagian belakang lemari? Komen di bawah ya. Ini aku yakin banget spot yang sering terlupakan guys ya. Dan aku saranin ke kalian, kalau misalkan kalian lagi males sekali setiap hari gitu, maksudnya seenggaknya sekali 2 hari atau sekali 3 hari atau mungkin minimal lah ya sekali seminggu, gak masalah lah ya, toh juga di belakang lemari kalian harus bersihkan. Lalu kemudian ini juga bagian yang jarang disentuh untuk dibersihkan, itu adalah di bagian atas kulkas ini guys ya. Dan bentuk atas kulkas kan agak lumayan begini ya, dan itu sering banget dimanfaatin gitu. Dan karena memang sering dimanfaatin seperti itu, kadang lupa untuk dibersihkan guys. Gak lupa juga ya dibersihkan di bagian pintu depannya dan di bagian sampingnya juga jangan lupa untuk dilap-lap aja seperti ini. Apalagi kalau kita punya bayi atau punya anak kecil yang memang lagi aktif banget, kadang suka megang-megang gini guys, ada bekas tangannya lah atau apa gitu ya, dan itu kelihatan jorok banget kalau enggak pernah dielap guys. Tidak hanya kulkas, tetapi mungkin ada beberapa barang elektronik yang lainnya juga kadang sering dilupakan untuk dibersihkan. Contoh kecil saja itu adalah TV. Kalian jangan remehkan bahwa TV juga harus butuh dielap dan dibersihkan guys. Nah selanjutnya ini adalah bagian spot yang sering banget terlupakan, itu adalah bagian bawah rak, bagian bawah lemari. Pokoknya di bagian bawah-bawah yang agak sempit dan sukar untuk dibersihkan itu kadang jarang banget kita sentuh untuk kita bersihkan. Tapi memang apapun itu, kalau kita memang mau hasilnya maksimal, memang kita harus kerja keras dan butuh kerja ekstra, gerak ekstra. Contohnya yang ini nih guys, kalau kita mau nyapu dan ngebersihin di bagian bawah rak, bawah lemari, ya kita juga harus rela jongkok-jongkokan begini guys ya. Jangan hanya kita berdiri saja, duduk enak saja untuk membersihkan dan mengerjakan sesuatu, tapi kita juga harus bergerak ekstra gitu guys. Harus rela jongkok-jongkokan seperti ini, maka itu juga hasilnya lebih maksimal guys. Setelah aku sapu dan bersihin mulai dari atas guys ya, dan sekarang ini aku pel guys. Jangan lupa dipel seperti yang aku bilang di beberapa video yang sebelumnya. Kalian pasti ingat kan gimana tahapan-tahapan kalau aku lagi ngepel. Nah sekarang ini aku lagi ngepel guys ya. Nah selanjutnya di bagian rumah kita yang sering terlupakan untuk dibersihkan adalah di bagian pintu. By the way, mungkin pintu kalian lebih jauh bagus daripada aku guys ya. Tapi apapun itu, gimana pun bentuk pintu kalian, aku saranin kalian jangan lupa untuk ngebersihinnya, karena pintu itu adalah bagian utama kita, jadi harus banget untuk dibersihkan. Selanjutnya bagian rumah yang sering terlupakan untuk dibersihkan ini aku ngasih tahu ke kalian adalah bagian engsel pintu. Ini tuh penting banget loh guys, karena ini adalah yang sering dipegang, jadi banyak banget kuman dan banyak banget orang yang memegangnya. Aku saranin kalian juga harus jangan lupa untuk dibersihkannya. Selanjutnya bagian rumah yang jarang banget tersentuh untuk dibersihkan adalah bagian jendela. Nah kalau yang ini itu sebenarnya itu nggak jarang-jarang banget, mungkin ada sebagian orang juga sering membersihkannya yang ini. Tapi nggak ada salahnya juga ya, karena ada juga banyak orang yang lupa gitu ya sama jendelanya untuk dibersihkan. Kalian itu hanya nyapu dan kadang lupa ngepel gitu guys ya. Tetapi kalau jendela ini juga sering dilupakan, jadinya aku saranin ke kalian, jendela juga amat penting banget kita bersihkan, dan apalagi tergantung bentuk jendelanya guys ya. Dan dulu aku memilih model seperti ini itu karena memang aku mikirnya itu biar lebih gampang aja ngebersihinnya, makanya aku lebih memilih jendela yang bentukannya itu seperti ini. Sebenarnya banyak banget yang pengen aku share. Ada beberapa bagian rumah kita yang harus kita bersihkan, yang kadang itu sering dilupakan gitu guys ya. Tapi cukup sampai di sini aja dulu guys ya. Semoga apapun yang aku bagikan pada video sederhana ini bisa bermanfaat untuk kalian. Aku minta supportnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta tekan loncengnya biar selalu dapat notifikasi video terbaru dari aku. Terima kasih sudah menonton. See you next video.